Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kekuasaan dan politik organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekuasaan dan politik. Secara umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Rickard tahun 1964 berpendapat bahwa perbedaan dalam kekuasaan benar-benar didasarkan pada perbedaan kausalitas atau sebab akibat. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang sebenarnya. Menurut Boulding 1989 mengemukakan gagasan kekuasaan dalam arti luas sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita inginkan. Bila hal ini diterapkan pada lingkungan organisasi, ini adalah masalah penentuan di seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang diinginkan dan bagaimana para pembeli andil dalam organisasi itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Itu menurut Boulding tahun 1989. Unsur kekuasaan. Kekuasaan terdiri dari 3 unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang digunakan akan yang baik juga. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik. Misalnya dengan mengancam. Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Sikap pihak yang dikuasai turut menentukan kualitas kekuasaan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan atau kekuatan dalam penggunaannya. Selanjutnya ada tipe-tipe kekuasaan. Yang pertama, reward power. Kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkret adalah jika Anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan akan meningkat, maka dapat menggunakan reward power. Bahwa seseorang dapat melakukan reward power karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain. Yang selanjutnya yang kedua ada coercive power. Kekuasaan yang bertipe paksaan ini lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe coercive ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai lisensi untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Yang ketiga ada reverent power. Kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan, kesukaan atau liking. Dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkret, seseorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya. Yang keempat ada expert power, di mana berdasarkan pada keahlian, memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power tersebut. Dan yang terakhir yang kelima ada legitimate power. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya atau disebut actual power.
ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi dan terutama pada nilai-nilai kultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut. Kekuasaan hampir selalu berkaitan dengan praktik-praktik seperti penggunaan rangsangan atau insentif atau paksaan yang disebut coercion, guna mengamankan tindakan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian politik dalam organisasi. Menurut Kasmar dan Baron pada tahun 1999, politik yang ada dalam organisasi merupakan tindakan individu yang dipengaruhi oleh tujuan pencapaian kepentingan pribadi tanpa memperhatikan atau menghargai well-being orang lain atau organisasi. Greenberg dan Baron pada tahun 2000 mendefinisikan politik organisasional sebagai penggunaan kekuasaan secara tidak resmi untuk meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi. Politik keorganisasian adalah serangkaian tindakan yang tidak secara formal tidak diterima dalam suatu organisasi dengan cara mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan individu. Dan ada beberapa taktik memainkan politik dalam organisasi, yaitu meningkatkan ketidakmampuan, mengganti, dekat dengan manajer yang berkuasa, membangun koalisi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, menyalahkan atau menyerang pihak lain, memanipulasi informasi, menciptakan dan menjaga imej yang baik. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. Studi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi hanya sedikit. Beberapa studi justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain. Maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan seperti influence, persuasion, force, coercion, dan lain sebagainya. Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai bahan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.